Selamat datang kembali di channel saya. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang setia mendengarkan firman Tuhan, saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan dari Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali menyaksikan channel ini, silahkan di subscribe, silahkan di like, dan silahkan juga di share kepada siapa saja supaya kita menjadi saluran berkat dalam memberitakan firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari mantan orang nomor 1 di Israel, yaitu Raja Daud. Kita akan belajar bagaimana dia mempersiapkan dirinya dalam melawan musuh, mempersiapkan dirinya dalam memenangkan suatu peperangan melawan bangsa lain. Yang dilakukan Raja Daud pertama sekali sebelum dia menghadapi pertempuran tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa. Ya, Raja Daud berdoa. Mungkin Raja Daud adalah seorang yang terampil. Dia adalah raja yang berhasil dalam setiap jalan hidupnya. Tetapi yang dilakukannya tidak lain, hanyalah berdoa. Ya, berdoa adalah langkah pertama Raja Daud untuk memenangkan suatu pertempuran. Yang kita tahu, pertempuran atau peperangan adalah masalah hidup dan mati. Kalau kita salah langkah, kalau kita salah strategi, kita bisa kalah dan kita akan mati. Padahal Raja Daud sendiri adalah seorang komando perang yang memiliki banyak prajurit, yang memiliki banyak persenjataan. Tetapi yang pertama sekali dia lakukan adalah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam satu hari kita punya 24 jam. Di dalam 24 jam ini kita mengalami banyak hal. Kita mengalami kesukaran, kita mengalami penyakit, kita mengalami kesusahan. Adalah sangat penting jika kita menyempatkan diri kita di dalam satu hari 24 jam untuk berdoa. Karena kita tidak tahu apakah hari-hari kita ini jahat atau baik. Karena kita tidak bisa memastikan apakah kita beruntung atau tidak beruntung hari ini. Kekuatan seseorang sesungguhnya bukan diukur dari apa yang dimiliki, tetapi seberapa besar spiritualitas atau kedekatan seseorang itu kepada Tuhan. Banyak rakyat yang senang kepadanya. Banyak orang Israel yang mencintainya. Dan yang diminta rakyat itu tidak lain supaya raja itu nggak usah berbuat hal-hal atau gerakan yang nggak penting. Banyak orang Israel yang meminta dia supaya mengenal kuasa Tuhan, supaya percaya atas kuasa Tuhan. Ya, mengenal dan mengetahui kuasa Tuhan itu salah satunya adalah dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dalam nas ini, rakyat itu meminta dia supaya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan maksud supaya Raja Daud mengetahui, supaya Raja Daud percaya atas kuasa Tuhan. Persembahan itu tidak hanya sebagai bentuk ucapan syukur, Bapak Ibu saudara-saudara. Biasanya kita kalau mempersembahkan sesuatu di gereja atau memberi sesuatu kepada orang lain, pasti kita katakan itu bagian dari ucapan syukur kita supaya Tuhan memberkati. Tidak juga. Dalam nas ini persembahan Raja Daud kepada Tuhan bukan sebagai ucapan syukur, tetapi sebagai bentuk pengabdian diri dia kepada Allah. Dengan maksud supaya dia mengerti, supaya dia tahu, dan supaya dia percaya ada Tuhan yang berkuasa, yang boleh kita panggil di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dilakukan Raja Daud sebelum menghadapi pertempuran adalah menyusun rencana. Bapak Ibu saudara-saudara, biasanya kita memiliki rencana hidup kita masing-masing, bukan? Kita mengatur strategi kita bagaimana supaya berhasil. Kita mengatur rencana kita bagaimana supaya menghasilkan yang baik dalam hidup kita. Tetapi rencana yang disusun atau yang diatur oleh Raja Daud sebenarnya mengatakan kepada kita bahwa bukan masalah rencana kita itu sejalan dengan rencana Tuhan. Bukan mengatakan bahwa strategi kita itu sejalan dengan strategi Tuhan. Bukan juga mengatakan apakah rencana kita berhasil atau tidak. Bukan. Tetapi yang terpenting adalah buatlah rencanamu di hadapan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam rencanamu. Itu yang terpenting dalam
mengatur strategi, dalam menyusun rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Jika suatu saat rencana kita tidak berhasil, maka ingatlah, ada Tuhan yang memiliki rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang bisa memastikan apakah yang direncanakannya itu berhasil atau tidak. Hanya Tuhan. Dengan penyertaan Tuhanlah, segala sesuatu rencana kita akan diperbaiki dan rencana Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Daud adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya dan untuk mengatur bangsa pilihan Tuhan itu supaya menjadi bangsa yang benar, supaya menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, dalam hidup kita ini kita butuh pemimpin. Kita butuh pemimpin yang diurapi Tuhan. Kita butuh pemimpin yang dipilih Tuhan. Jika dalam satu keluarga tidak ada pemimpin, maka keluarga itu akan tercerai-berai. Jika suatu bangsa itu tanpa pemimpin, maka masyarakatnya akan kebingungan. Siapa yang harus didengar? Lalu bagaimana menjalankan hidup sehari-hari sesuai dengan hukum yang berlaku? Ya, kita butuh sosok pemimpin yang mampu membawa kita kepada suatu kemenangan. Ada sosok yang lebih baik daripada Raja Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja Israel yang sempurna, yang akan membawa bangsanya kepada suatu kemenangan. Jika kita tidak menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita hanya akan mengalami kemenangan yang sementara. Tetapi jika Tuhan Yesus kita sertakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengalami kemenangan yang selama-lamanya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah, jangan percaya kepada apa yang kamu miliki, tapi percayalah hanya kepada Tuhan. Raja Daud tahu bagaimana supaya menang dalam peperangan. Ya, harus memiliki kereta yang bagus, kuda yang kuat, prajurit yang banyak. Dia tahu itu adalah hal yang mendukung dalam hidupnya. Dia juga tahu itu juga yang dipakai bangsa-bangsa lain ketika mereka akan berperang kepada bangsa Israel. Tetapi dia tidak mempercayai apa yang dimilikinya. Dia tidak percaya bahwa karena kereta atau karena kuda dia menang melawan bangsa lain. Tidak, tetapi dia hanya percaya kepada Tuhan. Kereta dan kuda dipersiapkan memang untuk pertempuran, tetapi yang memberi kemenangan hanyalah Tuhan. Harta dan tahta kita butuhkan, tetapi keselamatan hanyalah datang dari Tuhan. Obat hanyalah cara supaya kita sembuh, tetapi kesembuhan datangnya dari Tuhan. Rumah dan istana adalah tempat kita berlindung, tetapi keamanan hanyalah datang dari Tuhan. Maka jangan percaya kepada dunia dan kekuatannya. Tanpa Tuhan, kita akan mengalami kemenangan yang sementara, tetapi bersama Tuhan, kita akan menang selamanya. Demikian firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Tuhan memberkati.